Halo semuanya, selamat datang. Yuk belajar biologi. Kali ini adalah tentang siklus Calvin. Materi dalam video ini berbahasa Inggris, namun penjelasan diberikan dalam bahasa Indonesia. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dasar dari siklus Calvin, serta dapat menjelaskan fase-fase dan reaksi kimia yang terjadi pada siklus Calvin. Siklus Calvin terjadi pada stroma, yaitu cairan yang terdapat pada kloroplas. Pada siklus Calvin, karbon masuk dalam bentuk karbon dioksida dan keluar dalam bentuk gula, yaitu gliseraldehida 3-fosfat, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai G3P. Untuk membentuk satu molekul G3P, diperlukan 3 molekul karbon dioksida. Pada siklus Calvin, ATP berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan NADPH berfungsi sebagai reducing power dengan menambahkan elektron berenergi tinggi dalam proses pembuatan gula. Terdapat 3 fase dalam siklus Calvin, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi aseptor karbon dioksida. Pada gambar dapat dilihat ringkasan dari siklus Calvin. Molekul karbon ditandai dengan warna abu-abu. Tahap pertama adalah fiksasi karbon. Pada tahap ini, molekul karbon dioksida bersama dengan ribulose difosfat atau RUBP akan diubah menjadi 3 fosfogliserol atau yang kita sebut sebagai 3 PGA. Tahap awal yaitu karbon dioksida akan berikatan dengan RUBP. Enzim Rubisco kemudian menghasilkan produk intermediate 6 karbon. Produk ini bersifat tidak stabil, sehingga akan terurai menjadi 2 molekul 3 PGA. Tahap selanjutnya adalah reduksi, yang mana 3 PGA akan direduksi menjadi G3P. Setiap molekul 3 PGA akan memperoleh satu tambahan grup fosfat dari ATP, menjadi 1,3 bifosfat gliserol. Satu pasang elektron dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfoglycerate menjadi G3P. Setiap 3 molekul karbon dioksida akan menghasilkan 6 molekul G3P. Namun, 5 molekul G3P digunakan pada fase ketiga, yaitu untuk regenerasi RUBP. Sehingga jumlah G3P bersih dari 3 molekul karbon dioksida hanyalah 1 molekul. Fase ketiga yaitu regenerasi aseptor karbon dioksida. Pada tahap ini, 5 molekul G3P dari proses reduksi akan diubah menjadi RUBP. Pada proses regenerasi dibutuhkan 3 molekul ATP. Kesimpulan pada siklus Calvin yaitu, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, diperlukan 3 molekul karbon dioksida untuk masuk ke dalam siklus Calvin. Pada proses tersebut, dikonsumsi 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH. Untuk pembuatan 1 molekul glukosa, diperlukan 2 molekul G3P. Melalui penjabaran materi tersebut, diskusikan bersama teman kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk pembuatan 1 molekul glukosa, berapakah molekul karbon dioksida, NADPH, dan ATP yang diperlukan pada siklus Calvin? Jelaskan jawabanmu. Referensi pada bahan ajar ini berasal dari buku Biology, A Global Approach, edisi 11, karangan Campbell dan kawan-kawan, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.